dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Kelurahan Pandowoharjo kepada Bapak Catur Sarjuniharta, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD Desa Genteng Kulon beserta bapak-bapak dari yang bisa BPD. Yang saya hormati Ibu kami kelembagaan dari pemberdayaan Dinas Pemberdayaan Kabupaten Sleman, pemberdayaan masyarakat Kabupaten Sleman, Ibu Lestari, Kepala Jabatan Raja Kabupaten Sleman, Bapak Ibu, seluruh rombongan dari Kelurahan Pandowoharjo yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah kita ditemukan di aula ini Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, dalam suasana yang alhamdulillah cukup segar. Meskipun sebagian masih terasa ngantuknya, ada yang kelihatan. Alhamdulillah perjalanan kami diberi kelancaran, sehingga hal ini memang pantas untuk kita syukuri. Bapak Kepala Desa, Bapak Dr. perkenalkan pada kesempatan ini nama saya Catur Sarjuniharta, Lurah Kelurahan Pandowoharjo. Jadi mohon maaf kalau di daerah istimewa Yogyakarta ini memang tidak ada desa, adanya kalurahan dan kelurahan. Jadi sebetulnya sama, kalurahan itu sama dengan desa di kabupaten yang lain. Kalau di DIY itu ada sekitar 393 kalurahan, 45 kelurahan. Kalau kelurahan dipimpin oleh lurah yang PNS, tapi kalau kalurahan ini dipimpin oleh sama dengan desa Indonesia. Jadi kami juga merupakan salah satu kalurahan atau desa di Kabupaten Sleman yang kebetulan kalau status di dalam IPM kita sama, Pak. Kami sudah mandiri, hanya saja kepentingan kami hadir di Genteng Kulon ini. Memang kami mendengar bahwa di Genteng Kulon ini salah satu desa yang punya IPM tertinggi di Indonesia. Kami ingin melihat praktek-praktek positif yang ada di sini untuk bisa kami jadikan pembelajaran, karena IPM itu indikatornya sangat-sangat banyak, sehingga kami berharap kunjungan kami itu menjadi proses pembelajaran bagi kami semua yang intelektualnya tingkat kampus nasional. Kami berharap paling tidak praktek-praktek positif yang ada di Desa Genteng Kulon itu bisa kita adopsi, bisa kita tiru. Saya kira itu intinya yang bisa kami sampaikan. Bapak Kepala Desa Genteng Kulon, Bapak Putra Supandi, akhirnya kita persilakan. Aduh, ini bahasa saya pertama ini cari apa dengan kesini? Tapi sudah buat. Kita kemungkinan kalau dikatakan pelatihan ini kalau begini, patut sanggup studi lapangan. Nanti kalau ada kekurangan, kalau studi lapangan itu ada kekurangan dengan tambahi lek kula sing dipatani niku duwe luwih dengan betul. Bahasa saya campuran karena saya orang Madiun, Pak. Yang mau sepati atau soto tahu. Makanya menawi dalam campur-campur
ada bahasa Indonesia mergane kula S1 ini bahasa Indonesia. Hanya itu kan aja. Gimana tuh jangan. Saya mulai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa hala wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah yang saya hormati Ibu dari BPMK Busri Ningsih, kemudian Bapak Dan Ramil, kemudian Bapak Lurah saking Pandowo Harjo, Pandowo Pak Catur, Sarjumi atau kemudian wakil dari BPD beserta anggota ini Pak Yanuri Sarjana Hukum. Kemudian yang saya hormati semua yang hadir pada hari ini dari Sleman ya. Alhamdulillah mereka dari BPD dan anggota. Jadi ada BPD, ada Papsi ya Pak, ada Papsi. Jadi ada dua, ini ada BPD, ada Papsi Pak. Kalau Papsi itu wakil dari provinsi dan nasional, kalau BPD itu wakil dari provinsi, dari kabupaten. Kemudian rekan dari Babinsa, Babinka Limas, ini penggerak keamanan untuk Desa Genteng Kulon Pak. Yang notabene Genteng Kulon ini adalah desa yang dijadikan tolok ukur Banyuwangi Pak. Genteng Pak, ada Genteng Kulon. Tolok ukurnya Banyuwangi itu genteng. Makanya kalau oleh mengunggul Genteng Kulon bayarnya anjlok. Ya kan di sana ada 7 tempat wisata. Luasnya nanti ada wisata nanti. Hanya 2 tempat kita nggak begitu terkenal. Boten sakit wani piro, boten sakit wani. Saya mohon maaf sekali. Selamat datang dari jenengan semuanya. Terus ucapan terima kasih atas kepercayaan jenengan kepada kami. Nanti jenengan bisa melihat Genteng Kulon itu kenapa kok bisa menjadi desa yang diberi gelar oleh Menteri Desa datang mendadak memberikan pernyataan sidak langsung ke sini, langsung ke Balai Desa menyatakan bahwa Desa Genteng Kulon pantas untuk mendapatkan izin desa membangun. Monggo kami dengan tanya pada pendamping, dan saya tidak banyak ngomong. Yang kedua, mohon maaf jika ada sambutan kami yang berkaitan dengan buku yang telah berkenan di hati dengan semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Berkaitan dengan Genteng Kulon ini desa yang letaknya di sebelah selatan kurang lebih 50 km dari kabupaten Pak. Dan kabupaten yang dulu mau dipecah menjadi 2 kabupaten, termasuk Genteng Kulon ini, termasuk wilayah Genteng ini menjadi 1 kabupaten, kemudian di Banyuwangi itu 1 kabupaten, tapi sampai sekarang alhamdulillah belum terpecahkan. Hanya sekitar 25 kecamatan, 25 kecamatan di Banyuwangi ini. Untuk Genteng Kulon adalah desa terkecil di Genteng, desa terkecil. Jadi bukan desa terluas dan desa terkecil, hanya sekitar 466 hektar saja. Penduduknya yang besar, penduduknya kurang lebih 23.000. Kemudian hak pilihnya 17.000, kakaknya 8.035 kakak. Ada kalau Genteng Kulon ini penduduknya mayoritas wira swasta dan pengusaha. Ini menyebabkan Genteng Kulon bisa mencapai agak puncak ini karena wira swasta dan pengusaha. Mulai dari telur gulung ya sampai pada mall. Kita itu
dua pasar, ya, dua pasar. Kemudian perguruan tinggi dari sekolah mulai TK sampai perguruan tinggi. Kemudian ada juga dari dokter umum, dokter ahli, kemudian termasuk diantaranya puskesmas dan rumah sakit. Alhamdulillah di wilayah Genteng ini, indeks desa membangunnya itu disebabkan adanya kerjasama yang baik antara masyarakat, pengusaha, ya baik pengusaha kecil sampai ini, terus kemudian kerjasamanya pada pihak perbankan dengan masyarakat dan warga Genteng Kulon, ya, kemudian kerjasamanya dari pihak keamanan, ya, kerjasamanya dengan pihak pendidikan dengan desa, sehingga menyebabkan dari 600 sekian kriteria yang harus ditangani untuk menjadi desa IDM itu tercukupi. 0,8 disebabkan karena BPJS kita kurang dari 7%. Nanti monggo Pak, itu insya Allah kita yang nanti akan bisa kita sampaikan ke jenengan itu berkaitan dengan satu, kedisiplinan dari perangkat desa Genteng Kulon dibuktikan dengan adanya jurnal kesepakatan dan penilaian. Jadi kita kalau ada perangkat desa yang tidak setor jurnal, satu saja tidak ada terbayarkan perangkat desa untuk HR-nya. Kalau ada perangkat yang melanggar aturan, ada SP Pak, surat peringatan 1, 2, 3. Kalau sudah 3 kali ditarik Pak, tidak ada pemecatan tetapi pengunduran diri Pak. Enten Pak, monggo jenengan lek mulai iki mau maju terlalu maju tapi perangkatnya gak maju ya bodoh ae. Ora terus, nonton. Tapi semua kita lakukan berdasarkan kesepakatan. Nonton. Ya, administrasi bukan administrasi harus dilakoni di lapangan. Dan kula suwun datang jenengan monggo, nanti yang jenengan bisa mungkin tanyakan, mungkin beda tipis, mungkin lebih banyak jenengan daripada kita. Cuma jenenge itu nasional teman-teman. Nanti monggo nanti berkaitan dengan BPD langsung dengan BPD dan tata kelola desa nanti bersama dengan Bu Sekjen tahu dan kasih. Kepala desa kalian pakai dengan perangkat Pak dan Ramil dan sebagainya monggo kalian jalan dan ruangan santai mawon Pak ngopi-ngopi tentang info. Makanya untuk IDL-nya biar nanti pendamping desa kami juga mengundang hadirkan rekan dari BUMDes nanti kalau mungkin BUMDesnya jenengan tidak berburu di sini Pak, Nyun Sewu Pak, satu tapi kalau dalam tak berburu jenengan pakai BUMDes mau. Nah dan terus jenengan nanti ada sesuatu yang mungkin mengecewakan jenengan, tapi sesuatu kemungkinan ada yang dibawa ke rumah ke kalurahan dengan monggo nanti supaya nanti kita ada tukar pengalaman sehingga nanti kita saling tidak kecewa. Kulo sing ditekani niku sakjane iki grogi, kulo pun krungu jenengan itu sampai pun maju. Kulo nembe ada pelatihan bekerja sama dengan Klok dan itu berakhir di tahun 2023 bulan Desember masih mau melakukan kegiatan berhubungan dengan sampah. Dalam itu potensi sampahnya kurang lebih sekitar 10 ton per hari. Hanya di Genteng Kulon saja. Maka segala sesuatu harus teliti rumit. Hasil survei di lapangan pasar 1 itu sekitar 3 ton, pasar 2 sekitar 3 ton. FPH itu 500, kemudian ada sentral kuliner yang ada di sini sekitar 1 ton Pak. Per warga itu mengeluarkan 4 ton Pak. Kalau punya warga 8.000 kakak, kurang lebih sekitar 3 ton 200 Pak. Jadi kita kurang lebih 10 ton lah satu hari itu. Kita mau kemana kan gitu. Alhamdulillah dengan ngomong masalah sampah, insya Allah dalam arti kalau mereka dengan rekan-rekan sampah ini kan dari BPD saya tunjuk satu, ini yang dari BPD nanti kaitannya dengan pengelolaan sampah nanti akan saya berangkatkan ke Sleman Pak supaya nanti juga berhubung ke sana bagaimana baiknya.
Kami baru akan dilakukan pelatihan kurang lebih sekitar 20 kali sampai Desember 2023 bekerja sama dengan Norwegia, Pak. Pak. Nanti ada kalau ada ada sharing Pak Tito nggih. Nanti ada sharing, monggo nanti di sharing kaitannya dengan itu. Terus sekaligus izin datang BPD Miko balik bejang-bejang bagi soal di tahun 2023 awal, insya Allah kalau berangkatkan datang Miko, Pak. Kalau mengenai aset desa kami sebetulnya percontohan nasional, tapi berhubung karena tempatnya kurang luas, sekarang kami luaskan di belakangnya itu dalam rangka penggarapan. Tapi contoh bagaimana menggarap mengenai masalah arsip desa itu bisa ditanyakan kepada rekan-rekan. Semua orang bisa ditanya, Pak, di sini, Pak. Saya tidak memperbolehkan perangkat desa, staf desa, sampai sedek tahu, jadi kalau tidak bisa jawab, kok tidak tanya, saya sarankan. Harus bisa menjawab. Dan jawaban itu harus berdasarkan apa? Berdasarkan aturan yang berlaku di desa. Jadi jangan sampai kepala desa nanti cinta garap opo, programku opo, itu jangan sampai tidak bisa menjawab. Kan kepala desa ini ceklan kan RPJMDes, APBDes dan RKPDes dengan regulasinya. Ceklan itu tapi kepala desa tak ngerti RPJMDes, kok iya jadi kepala desa kok diterus-terus nih ya. Harusnya pegangan itu yang dipegang dulu baru kita. Tapi insya Allah Sleman luar biasa. Insya Allah kok saya apresiasi dengan apa yang disampaikan. Semoga saya juga bisa menurut kita di Sleman. Itu yang perlu saya sampaikan. Saya mohon kepada jenengan semuanya. Nanti desa Genteng Kulon terdiri dari 5 dusun kerajaan itu hanya 47 RT, Pak, 5 RT, Pak. Kemudian dusun Sawahan 37 RT 4 RW, dusun Kopet 50 RW, kemudian 50 RT, dusun Maron 2 RW 14 RT, dusun Jenisari 2 RW 11 RT. Jumlahnya RT-nya cuma 159 lah. Itu duit orang patio jelas berbulan harus ngambil 30% dari ADD, sehingga nanti kalau itu dibagi rata kurang lebih ya hanya dapat 100.000 per bulan, Pak. 100.000 aja itu yang 50 sekian persen dari ADD, yang 40 sekian persen itu dari DD, Pak. Dengan aturan kenapa BDD? Ya, aturannya kita pakai pada PP 11 2019 pasal 100 ayat di poin 1 bahwa dana desa itu bisa digunakan untuk operasional pemerintah desa, dan yang kedua jika diperlukan untuk dana kegiatan RT, Pak. Istilah ada terus ada aturannya. Juga kalau kita dari kepala desa tidak megang aturan di Genteng Kulon, waduh digulung kalau media kalau LSM, Pak. Tidak jelas, tapi kalau sudah jelas di Genteng Kulon ini semuanya akan taat. Itulah aturannya. Oh iya, sekali gitu. Di Genteng Kulon itu. Maka BPD nanti ini sumbernya aturan, insya Allah dengan tanyakan aja. Insya Allah beliau ini adalah apa? Ini bisa mitra, tapi bukan berarti mesra. Mitra berarti mesra. BPD itu pulau salah itu diteladung, Pak. Itu salah ini apa ya? Jadi kita dari mulai realisasi dari RPJMDes sampai revisi RPJMDes setiap tahun itu harus dilakukan, Pak. Terus realisasi kegiatan RKPDes dari dana APBDes itu harus jelas, Pak. Kalau tidak ditandatangani dengan catatan harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun secara nanti aturan itu perubahan-perubahan itu harus dilakukan. Insya Allah sekali lagi BPD itu mitra desa, tetapi tidak boleh bermesra-mesraan, Pak. Segala sesuatu karena miliknya desa maka harus dilakukan secara baik.
Kemudian kaitannya apa yang kami lakukan ini bisa ditirukan oleh desa-desa yang lain, juga desa-desa yang lain. Menirukan sesuatu yang baik itu adalah baik, itu yang kami harapkan seperti itu. Kami mohon untuk rekan BPD, jenengan adalah mitra yang baik, kerjasama yang baik, tidak mesra tetapi tidak mencari-cari permasalahan, sehingga menyebabkan desa nanti tidak bisa bergerak. Kelurahan itu bagaimana supaya desa ini bisa bergerak leluasa, BPD maka harus mencari solusi yang terbaik bersama desa dalam rangka mengabdi kepada desa. Nah itu nih makai mengenai Pak Kades sebagai besok bagaimana cara mendisiplinkan perangkat dan niku mawon yang dalam sampai akan matur nuwun karena hari Jumat maka nanti dibagi dibagi yang tata kelola desa BPD kelola desa, kemudian di mana tata kelola desa di mana, semat kampungnya di mana dengan bednya, pelayanannya silahkan langsung masuk ke kantor aja sehingga nanti praktek aja langsung. Nanti mau sepeda mari tulisan pelatihan itu ulang terus Pak. Namun nanti studi lapangan demawon. Nanti kita kalau ada yang lebih dengan betul, kalau dengan lebih dengan tinggal. Nanti kita mau dipakai kesepakatan dapat mengatur itu mau mereka dalam sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Dinas Radionomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.